أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kasih sayang kepada hambanya bahkan lewat ujian dan cobaan. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam segala hal termasuk dalam menghadapi ujian hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya banyak sekali dalam diri kita sering mengeluh akan ujian-ujian hidup. Ujian hidup bisa datang dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk kesedihan, kehilangan, sakit, kesempitan rezeki, atau kegagalan. Tapi tahukah kita bahwa ujian itu adalah bentuk cinta atau tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak menguji seseorang karena benci. Justru ujian itulah adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang tua yang sayang kepada anaknya. Tentu orang tua ini ingin anaknya tumbuh menjadi kuat dan hebat, bukan manja dan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang bersabar kabar gembira. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian adalah keniscayaan dalam hidup, dan Allah menyuruh kita bersabar karena di balik kesabaran ada kabar gembira. Ujian itu membersihkan dan meningkatkan derajat kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, dan sungguh apabila Allah mencintai suatu kaum maka Ia akan menguji mereka. Jadi kalau kita sedang diuji, jangan dulu buru-buru suzon, ya. Jangan dulu kita suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu bukti bahwa kita sedang diperhatikan atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Coba kita ingat lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah sosok yang luar biasa, kaya raya, sehat, dan disayangi banyak orang. Tapi kemudian apa? Allah uji dengan penyakit yang sangat lama, kehilangan harta, bahkan anak-anaknya pun wafat. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pernah mengeluh, tidak menyalahkan takdir, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, kembalikan kesehatannya, hartanya, bahkan anak-anaknya itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Apa hikmahnya? Bahwa kesabaran dalam ujian membawa keberkahan dan kemuliaan. Ujian itu sementara, tapi pahala dan derajat di sisi Allah itu kekal dan selamanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita sedang diuji, jangan cepat berputus asa. Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Jangan malu menangis, tapi arahkan tangisan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah, tidak apa-apa. Menangis di sepertiga malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Jangan berhenti berdoa karena tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ujian bukan tanda Allah benci kepada kita, tapi tanda bahwa kita layak untuk disempurnakan. Allah yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses melewati setiap ujian dengan iman dan tawakal. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.